lihat setelah kemarin terkoreksi hingga lebih dari 2% bahkan terburuk di Asia, pada hari ini IHSG akhirnya berhasil rebound begitu dan kembali ke level 6.600 meskipun tadi sempat menyentuh 6.500. Apa sebetulnya yang membuat laju IHSG berada di zona hijau? Apakah ini sudah muncul tanda-tanda January effect atau justru tahun ini tidak akan ada lagi January effect? Ya, kalau menurut saya memang untuk penguatan hari ini masih ada kaitannya dengan kemarin ya, karena kemarin saya pikir pelemahannya itu terlalu berlebihan ya, karena kita tahu kemarin regional global juga hijau, tapi market kita turun lebih dari 2% gitu. Dan faktor panic selling saya pikir kemarin cukup mendominasi ya. Nah, hal tersebut ini berbalik ya, jadi tentunya saham-saham yang kemarin mengalami tekanan cukup besar, ini berbalik menguat di perdagangan hari ini, karena memang faktor yang menyebabkan pelemahan di hari kemarin itu terlalu berlebihan kalau menurut saya gitu. Baik Mas Viro, ini maksud Anda terlalu berlebihan, apakah memang bisa kita kasih patokan begitu ya, melihat memang meskipun IHSG ini ditutup di zona hijau, tapi nyatanya memang sebenarnya tidak bertenaga begitu ya kalau berdasarkan turnover. Karena memang hanya di bawah, bahkan cuma di 9 triliun saja dibandingkan kemarin yang memang benar-benar sangat bertenaga di 14 triliun. Ini menurut Anda seperti apa? Ya, boleh dengan kemarin kan kalau kita lihat ya dari sisi sentimen kan sebenarnya tidak ada yang terlalu signifikan ya. Itu tapi market kita kemarin melemahnya hampir bahkan kalau nggak salah hampir 3% ya. Nah, itu yang menurut saya tadi pelemahannya agak dalam tanda kutip agak berlebihan gitu. Nah, untuk hari ini sendiri memang dari sisi value transaksi tidak seramai kemarin ya. Tapi indeks berhasil menunjuk kembali ke area support kuatnya kita ya, tadi kan tutupnya di sekitar 6.84-an, artinya memang IHSG kita itu ada support kuat di sekitar 6.80. Nah, ini tentunya memberikan sedikit harapan ya bahwa indeks ini ke depan bisa lebih baik lagi kita. Mas Mino, dengan mengacu pada pelemahan yang kemarin Anda mengatakan cukup berlebihan, apakah ini juga mengindikasikan kalau pasar saham ini sudah mulai ditinggalkan? Kalau secara dalam sebulan terakhir net foreign sale ini sudah mencapai lebih dari 10 triliun di pasar reguler. Ya, kalau terminologi ditinggalkan, saya pikir saya kurang sepakat ya. Jadi kalau memang kalau kita lihat memang sedikit ada fenomena yang mungkin asing keluar dari pasar saham, tapi mereka hanya berpindah instrumen ke instrumen yang lain gitu. Nah, jadi kalau menurut saya sih itu bukan mengindikasikan bahwa pasar modal kita itu tidak menarik ya. Mungkin itu hanya hanya siklus sementara yang tentunya setiap saat bisa berbalik kembali gitu. Baik Mas Mino, kalau misalkan kita lihat begitu ya, di sisi lain kalau kita lihat inflow di pasar obligasi juga mencapai 25 triliunan begitu ya, 25 triliunan rupiah. Apakah ini menjadi pertanda memang bahwa obligasi masih menarik di mata investor karena memang masih memberikan kepastian begitu? Sebenarnya bukan dari sisi faktor bahwa obligasi memberikan kepastian ya, tapi kalau saya lihatnya adalah bahwa ke depan itu ekspektasi inflasi kan akan turun gitu. Nah, ketika ekspektasi inflasi turun ini memang akan positif untuk aset tetap, dalam hal ini adalah obligasi. Jadi tidak heran kalau misalnya saat ini investor banyak yang mulai masuk ke pasar obligasi, karena tidak hanya di Indonesia ya, bahwa prediksi ke depan itu inflasi akan terus bergerak turun gitu. Nah, ini tentunya akan sangat positif untuk pasar obligasi gitu. Oke, Mas Mino, dengan melihat pelemahan yang cukup signifikan di perdagangan kemarin, apakah ini juga mengindikasikan kalau investor sebetulnya khawatir bahwa Indonesia di tahun ini akan sulit untuk mendapatkan penerimaan negara karena kita tahu Indonesia dikenal pada tahun lalu menjadi negara dengan windfall commodity yang begitu berlimpah begitu. Apakah dengan hal ini juga membuat investor khawatir seiring juga commodity boom yang tengah memudar? Ya, memang mungkin ada sedikit kekhawatiran ya, karena kan tentunya di tahun ini kenaikan harga komoditas mungkin tidak akan setinggi tahun lalu ya. Tapi kalau
apakah harga komoditas itu masih akan bertahan di level yang cukup tinggi, saya pikir itu masih cukup terbuka ya. Kenapa? Karena memang dari sisi global ya, kita ada ancaman terkait dengan perlambatan ekonomi di Amerika. Tapi kita tahu negara konsumen terbesar komoditas ya, seperti China, ini di tahun ini mereka akan fokus ke pertumbuhan ekonominya ya, setelah beberapa tahun itu terdampak karena adanya kebijakan zero covid gitu, Mbak. Jadi khawatir itu memang ada, tapi saya pikir belum tentu akan terjadi gitu, karena tadi tidak kalau kita melihat dari sisi global tidak semuanya menjurus ke arah perlambatan yang istilahnya cukup masif gitu, karena ada beberapa negara terutama misalnya China ya yang tadi saya bilang itu kemungkinan pertumbuhan ekonominya bisa lebih baik di tahun ini dan itu akan positif untuk komoditas gitu. Baik, Mas Mino, lalu bagaimana nih dengan siasat yang dilakukan investor begitu ya di tengah kejatuhan IHSG? Apakah averaging down, cut loss, atau seperti apa nih? Kapan waktu yang tepat untuk kembali masuk ke pasar? Ya, saya pikir itu tergantung dari tujuan kita ya, apakah untuk trading atau untuk investing gitu. Jadi kalau misalnya untuk trading memang kondisinya cukup menantang ya karena fluktuasinya cukup tinggi. Tapi kalau untuk teman-teman yang misalnya mau invest, ketika kita dihadapkan pada koreksi saham big cap ya, itu justru menurut saya mungkin adalah timing yang mungkin untuk dipertimbangkan untuk kembali sisil beli gitu. Ya. Nah, tentunya dengan harapan bahwa ke depan itu harga sahamnya akan kembali rebound, dan biasanya memang secara historikal ketika saham-saham big cap itu turun itu ketika rebound juga akan cepat gitu. Jadi tergantung kepentingan dan sudut pandang sih. Jadi saran saya sebenarnya bisa dipertimbangkan untuk mulai cicil gitu.